Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring kali ini untuk mata kuliah metode numerik. Pada bab kali ini kita akan belajar terkait dengan masalah galat atau error. Baik, untuk topik di bab ini yang kita pelajari adalah akurasi dan presisi, kemudian bagaimana mengukur error atau galat, dan juga sumber galat. Untuk tujuan perkuliahan pada bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menghitung galat sejati dan galat relatif. Mahasiswa juga dapat menghitung pendekatan, galat relatif, serta mengetahui sumber galat dan bisa mengetahui perbedaan di masing-masing sumber galat itu. Baik, selanjutnya kita mulai dari definisi akurasi dan juga presisi, karena kedua istilah ini cukup sering dipakai ketika kita belajar terkait dengan error maupun galat atau galat. Baik, yang pertama adalah akurasi. Apa itu akurasi? Kalau dari definisinya, akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Bagaimana itu? Nah, kita bisa lihat dari ilustrasi anak panah seperti ini ya. Kalau kita ingin meluncurkan anak panah ke dalam papan panah, biasanya target yang harus kita capai adalah area tengah ya, titik di tengah-tengah ini ya. Titik di tengah-tengah ini atau area tengah ini adalah area yang harus kita tuju. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai sebenarnya atau biasa disebut juga sebagai nilai sejati ya. Jadi semakin sering anak panah yang kita luncurkan itu mengenai daerah tengah ini, berarti dia memiliki tingkat kedekatan satu sama lain atau bisa dikatakan akurat ya, seperti itu untuk akurasi. Kemudian untuk presisi ya, sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah untuk mendapatkan hasil yang sama. Ya, misalkan contoh yang ada di sini ya. Ketika kita meluncurkan anak panah ya, kemudian ternyata semua anak panah yang kita luncurkan rata-rata menempel di sebelah kanan, rata-rata berada di area kanan, saling berdekatan ya. Ini dinamakan presisi ya, seperti itu. Jadi dia presisi karena setiap kali kita meluncurkan anak panah selalu berada di tempat yang berdekatan satu sama lain anak panahnya, seperti itu. Nah, itu adalah presisi. Ya, baik. Mungkin ilustrasi ini akan lebih membantu kalian untuk memahami istilah akurasi dan juga presisi. Nah, contohnya masih sama ya, anak panah ya, ilustrasinya anak panah. Nah, ini disebutkan bahwa akurasinya low ya, akurasi rendah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa target yang harus kita capai adalah di area tengah ini ya. Sementara di sini titik-titiknya menyebar ya, berarti kan dia jauh dari nilai yang sebenarnya. Maka itu akurasinya rendah. Kemudian presisinya juga rendah. Kenapa? Karena setiap kali kita meluncurkan anak panah, ternyata dia berada di tempat yang saling berjauhan ya, satu sama lain ya. Ini dikatakan presisi rendah. Lalu bagaimana dengan yang gambar ini ya? Kita bisa lihat di sini bahwa akurasinya rendah. Karena apa? Karena jauh dari target ya. Tapi presisinya tinggi karena apa? Karena dia setiap kali perulangan atau setiap kali kita meluncurkan anak panah kita selalu berada di posisi yang saling berdekatan atau hasilnya itu berdekatan satu sama lain. Ini artinya presisinya tinggi ya, seperti itu. Bagaimana dengan contoh yang ini
kita dari tengah, kemudian seluruh anak panahnya juga mendekati, istilahnya ya, mendekati nilai yang sebenarnya atau nilai yang ada di tengah ini. Jadi mendekati area tengah ini, berarti kita bisa katakan apa? Akurasinya tinggi. Ya, tapi bagaimana dengan presisinya? Oh, presisinya masih rendah karena tidak semua anak panah ini ketika kita luncurkan bergantian berada di tempat yang berdekatan. Hasilnya ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. Nah, kurang berdekatan sehingga dikatakan presisi rendah. Nah, berbeda dengan yang ini ya. Bagaimana kalau misalnya akurasi tinggi, presisi tinggi? Gambarnya akan seperti ini. Jadi semuanya ya, titik-titik panahnya itu berada tepat di tengah, dan ketika kita meluncurkan anak panah dengan beberapa kali percobaan selalu berada di tengah, tepat di tengah, di tempat yang sama. Nah, ini disebut sebagai akurasi tinggi, presisi tinggi. Saya rasa ilustrasi ini cukup jelas ya untuk membedakan apa itu akurasi dan apa itu presisi, bagaimana itu akurasi rendah atau akurasi tinggi dengan presisi tinggi dan akurasi rendah. Baik, kita masuk ke rumus untuk error atau galat ya. Di sini ya kita ketahui nilai sejati yang tadi kan sama dengan yang nilai sebenarnya ya. Nilai sebenarnya didapatkan dari nilai pendekatan ditambah galat ya. Nilai pendekatan ditambah galat ya. Ibaratkan kita punya busur panah tadi ya. Nilai sejatinya kan berada di tengah ini ya. Ini adalah nilai sejati ya. Kemudian nilai pendekatannya yang mana? Kalau kita meluncurkan anak panah misalnya letaknya di sini, berarti inilah nilai pendekatan ya. Kemudian galatnya yang mana? Galatnya adalah selisihnya, errornya ya. Berarti letak antara nilai sejati dan titik percobaan yang kita luncurkan tadi anak panahnya, selisihnya itu disebut sebagai error atau galat ya. Dan kita bisa dapatkan ini. Bagaimana mendapatkan nilai sejati? Berarti dari X ini ditambah dengan nilai galat, muncullah nilai sejati. Atau kalau kita cari nilai galatnya ya, galat E berarti ya kita tukar luasnya ya, berarti kan nilai sejati dikurangi dengan nilai pendekatan. Baik, digambar ulang ya. Misalnya kalau ini titik di tengah ini adalah T ya. Kemudian misalkan anak panahnya meluncur di sini adalah P dan selisihnya di sini adalah E ya, seperti itu. Nah, kemudian rumus galat mutlak itu seperti apa? Rumus galat mutlak dilambangkan dengan EM ya, error mutlak itu sama dengan T min P ya. T min P. Nah, di sini ya, ini pertanyaan ya. Nanti kalian coba jawab ya terkait dengan ini. Ini kira-kira nilainya nanti kalau T min P ini bisa apa tidak nilainya minus ya, atau nilainya selalu positif ya, nilainya minus atau selalu positif, dan mengapa ya. Barangkali ada yang bisa menjawab, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Kemudian untuk yang bisa menjawab atau yang mau menjawab akan mendapatkan nilai keaktifan ya. Dan di sini sifatnya tidak wajib, jadi tidak perlu menjawab kalau memang tidak mau mendapatkan nilai keaktifan. Dan silakan bagi yang sudah mendapatkan jawabannya, silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Baik, kemudian apa itu galat relatif? Nah, galat relatif bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan informasi galat mutlak ya. Galat mutlak yang mana nilainya nanti ini dibagi dengan nilai sejati dikali dengan 100%. Jadi kita memiliki yang namanya galat relatif. Seperti itu, saya rasa ini tidak terlalu susah ya.
buat kalian untuk mengetahui kira-kira berapa hasil dari galat mutlak maupun galat relatif. Nah, ini contohnya. Kalian bisa kerjakan ya. Panjang sepatu yang sesuai ukuran ya, harapannya itu kita pesannya 40 cm. Namun ukuran sepatu yang jadi biasanya tidak tepat atau tidak fix 40 cm, biasanya ada selisih dikit lah, misalnya 39,6. Nah, kita diminta untuk menghitung error mutlak dan juga error relatifnya. Nah, berapa nilainya? Ya, seperti itu. Nah, ini di sini ada error mutlak ya. Di sini ada error mutlak, kemudian rumusnya kita masukkan tadi ya, bahwa T dikurangi P, nilai sejati dikurangi nilai pendekatan. Ya, nilai sejati yang diharapkan adalah 40, selisihnya adalah 39,6. Ya, kita kurangi sama dengan 0,4. Nah, muncul pertanyaan saya. Ini kenapa tiba-tiba kok ada nilai mutlak di sini ya? Padahal tadi kan di rumus sebelumnya tidak ada nilai mutlak. Nah, ini bagaimana? Apa maksud mutlak di sini? Ya, apa maksud mutlak di sini? Kenapa harus dimutlakkan? Kalau dimutlakkan berarti kan semuanya harus positif. Mengapa kok seperti itu kira-kira? Nah, mengapa kok nilainya mutlak? Ya, itu mengapa? Nah, ini coba kalian jawab juga di kolom komentar ya, bagi yang ingin menjawab. Dan ini nanti juga akan menambah nilai poin keaktifan ya. Oke. Ya, oke, silahkan nanti dijawab saja. Nanti akan diskusikan lagi di sesi sinkron. Oke. Baik. Sekarang error relatif sama dengan error relatif lah. Ini kok dimutlakkan gimana kayak gitu ya. Oke. Nah, kalian jawab ya, alasannya kurang lebih nanti sama dengan ini ya. Seperti itu. Nah, di sini nilainya 1% ya, error relatifnya. Jadi ini kalau error mutlaknya itu 0,4, berarti error relatifnya itu 1%. Jadi ini errornya terhadap nilai sejatinya itu 1%. Seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak. Begitu pula dengan contoh yang ini. Misalnya kalian ingin menjahitkan baju, disepakati besarnya panjangnya 100 cm misalnya. Namun setelah jadi ukurannya nggak pas 100 cm pas itu enggak, tapi ternyata ukurannya adalah 99,6. Nah, bagaimana untuk menghitung error mutlak sama error relatifnya? Sama ya kurang lebih dengan yang sebelumnya caranya. Nah, di sini errornya ternyata 0,4%, tidak terlalu signifikan. Oke lah, dimaafkan seperti itu ya. Nah, ini contoh. Baik, kalian bisa memahami ya beda dari error mutlak dan juga error relatif. Baik, itu tadi kalau kita tahu berapa nilai sejatinya atau nilai sebenarnya. Namun masalahnya adalah kalau kita sudah masuk ke problem yang sebenarnya, real problem, itu tidak mudah menentukan yang namanya nilai sebenarnya. Jadi nilai sebenarnya kita tidak tahu. Contoh misalnya, nanti jam 12 malam itu suhunya berapa ya? Nah, yang bisa kita lakukan adalah memprediksi ya. Yang kita bisa lakukan adalah prediksi, tapi kita tidak tahu jam 12 malam nanti itu benar-benar nilainya berapa ya, suhunya berapa, tidak tahu. Kita tidak tahu persis bahwa misalkan 27 derajat Celcius ini nilai sebenarnya atau bukan, kita nggak tahu. Ini hanya Tuhan yang tahu ya nilai sebenarnya berapa. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana? Berarti kita lakukan sejumlah komputasi secara berulang untuk menghitung berapa selisih nilai pendekatan antara satu percobaan dengan percobaan yang lainnya. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya, kalian sudah tahu tentang presisi. Jadi kita lakukan beberapa kali percobaan, hasilnya seperti apa, harusnya hasilnya selalu mendekati. Nah, seperti itu. Harapannya nanti bisa digunakan untuk menghitung yang namanya error relatif. Nah, di sini error relatif
rumusnya adalah PN plus 1 dikurangi PN dibagi dengan PN plus 1 dikalikan dengan 100%, yang mana P-nya ini adalah nilai pendekatan. Baik, kita contohkan di sini, misalkan di sini ada N ya, N-nya kita buat 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin PN-nya kita bisa buat contoh setiap kali percobaan nilai pendekatan per iterasinya ini berapa misalnya. Ini contoh saja. Misalkan di sini 0,85, kemudian di sini 0,845, kemudian di sini 0,843 misalnya seperti itu. Nah, kita bisa hitung berapa nilai error relatifnya ya. Kita tahu tadi nilai error relatifnya itu didapatkan dari nilai ini ya, PN plus 1, jadi ke PN plus 1 dikurangi PN ya. Misalkan kalau di sini startnya adalah 1, berarti kan sebelum 1 ada yang sebelumnya 0, iterasi ke 0. Anggap saja karena ini masih awal, berarti PN yang awal itu adalah 0. Jadi kita bisa tuliskan di sini PN plus 1 dikurangi 0, kemudian dibagi dengan PN plus 1 ya, kemudian dikali 100%. Seperti itu. Kita bisa cek di sini atau seperti ini aja, nanti kita presentasinya. Nah, ini errornya 1 ya. Kemudian kalau kita misalnya ya, kita ingin menghitung error yang di sini ya, ini kita coba satu persatu, sebenarnya nanti dijelas saja bisa ya. Tapi ini sekedar contoh. Berarti kalau misalnya kita menghitung error pada iterasi yang ini itu berapa? Nah, kita bisa hitung dengan 0, PN plus 1-nya 0,845 dikurangi dengan 0,85 ya. Ini nilainya absolut ya, dibagi dengan nilai PN-nya ini kayak gitu. Sebenarnya pakai rumus bisa ya, kalau di Excel ini cuma dibagi 0,845 ya, seperti itu. 845. Nah, seperti itu. Errornya 0,005917 ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan di sini errornya berapa ya, berarti kita bisa hitung 0,843 ya, dikurangi 0,845 ya, dibagi dengan 0,843. Nah, seperti itu. Nah, kita dapatkan error seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa semakin ke bawah nilai errornya semakin kecil. Nah, dan seterusnya kalian nanti bisa menghitung sendiri. Ini adalah contoh error relatif ketika kita tidak mengetahui nilai yang sebenarnya ya, tidak mengetahui nilai yang sebenarnya, jadi kita hitung dari nilai error relatifnya. Kalau dia semakin kecil berarti artinya dia sudah cukup presisi ya, seperti itu. Baik, kalian sudah tahu bagaimana menghitung error relatif di masing-masing iterasi. Tadi sudah dicoba ya. Nah, sekarang ER ini dihitung sampai kapan? Ya, ini ada salah satu syaratnya ya, ER kurang dari ES. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai ES? Ya, ini silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Nanti untuk mahasiswa yang menjawab di kolom komentar nanti akan dapat nilai keaktifan, gitu ya. Jadi kalian coba analisis kira-kira berapa nilai ES ini ya. Di sini ada keterangan ya, ES adalah nilai yang ditentukan untuk membatasi perulangan. Nah, ini berapa nilai ES ya? Oke.
Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas dua jenis sumber galat. Yang pertama adalah round of error atau galat pembulatan. Yang kedua adalah truncation error atau galat pemotongan. Nah, mengapa kita membutuhkan yang namanya galat pembulatan? Ya, sebenarnya galat pembulatan ini muncul karena ketidakmampuan komputer untuk menghitung secara eksak ya atau mutlak ya. Biasanya komputer menggunakan nilai pendekatan. Ya, kemudian komputer digital tidak mempunyai kemampuan presisi untuk menampilkan hasil perhitungan secara eksak. Jadi tidak sampai detail yang ditampilkan. Karena apa? Karena keterbatasan komputer dalam menyampaikan angka-angka itu seperti itu. Contohnya misalnya kalian memiliki kalkulator ya. Coba kalian lihat di kalkulator kalian bahwa nilai dari kalkulator yang ditampilkan di layar itu akan terbatas nilainya ya. Misalnya 0, sampai berapa digit di belakang koma, mungkin 10, mungkin 8, mungkin 7, tidak mungkin 100 digit di belakang koma ditampilkan semua. Nah ini karena keterbatasan ini maka muncullah yang namanya galat pembulatan ini. Jadi tidak bisa mempunyai kemampuan presisi untuk menampilkan perhitungan secara eksak ya, itu yang dimaksud. Sama seperti statement yang ini juga ya. Kemudian rumus perhitungan sangat sensitif terhadap hasil pembulatan bilangan. Ini seperti yang kita tahu, kalau misalnya sebenarnya tidak pembulatan, misalnya 0,1 misalkan 0,1234. Nah, ini akan berbeda sekali dengan kalau kita bulatkan satu angka di belakang koma 0,1. Berarti kan ada selisih, ada error di antara ini ya. Sama seperti misalnya kalian membuat perhitungan dengan hasil misalnya 0,5238 ya. Misalnya kalian bulatkan 3 angka di belakang koma jadi 0,524, pasti ada selisihnya ya, meskipun sangat kecil sekali pasti ada selisihnya. Nah di sini itulah yang dinamakan dengan galat pembulatan. Baik, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa komputer hanya mampu menggunakan nilai pendekatan sehingga muncullah yang namanya pembulatan. Dari pembulatan itu muncullah yang namanya galat karena pasti ada selisih. Nah, di sini ada contoh untuk merepresentasikan 1/3 komputer itu hanya bisa membaca seperti ini ya, 0,33 ini dan seterusnya. Nah, ini kalau dipersingkat menjadi beberapa digit di belakang koma hasilnya seperti ini. Kemudian ada contoh lagi ini, misalnya round of error 1 dikurangi 0,33 akan muncul keterbatasan juga ya di layarnya ya, karena tidak mampu menampung semua angka di belakang di komanya itu tadi digitnya ya. Kemudian susah juga direpresentasikan secara eksak, misalnya nilai pi itu berapa, nilai akar 2 itu berapa, kayak gitu secara desimal ya. Itu tadi adalah galat pembulatan. Nah sekarang masuk ke galat pemotongan ya. Selain pembulatan yang kita kenal ada galat pemotongan. Error yang disebabkan galat pemotongan ini karena beberapa prosedur matematika yang sifatnya berulang ya. Jadi dia memiliki pola yang sama dan itu terus menerus seperti itu, sehingga kita perlu memotong ya sebagian agar tidak terlalu panjang dalam menuliskannya seperti itu. Contoh, ini ada deret Maclaurin untuk menghitung pangkat x ya. Jadi ini adalah pendekatan numerik untuk menyatakan pangkat x. Kita bisa tuliskan seperti ini ya. 1 ditambah x
pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan kalau kita teruskan X pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial, dan seterusnya ya. Dan kita tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk menuliskan semuanya. Sampai kapan dia berhenti? Nah, karena kita tidak tahu, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah memotong ya, memotong yang nantinya akan muncul error di sana karena pemotongan itu. Jadi misalnya ya, ketika nilai E pangkat X ini didekati dengan misalnya 1 plus X plus X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, maka kita bisa hitung galat pemotongannya seperti ini. Jadi kita bisa hitung errornya, E pangkat X dikurangi ya, dikurangi tadi pendekatannya 1 plus X plus X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, jadi hasilnya adalah sisa dari hasil pemotongannya tadi ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial, seperti itu. Nah, kalau misalnya ya EX didekati oleh 1 plus X ya misalnya, berarti berapa galat pemotongannya? Error transaction errornya berapa? Nah, kita bisa hitung errornya ya, itu sama dengan berarti kalau misalnya di sini kita bisa potong kan di sini ya, berarti errornya mulai X pangkat 2 ya dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dan seterusnya. Jadi kita memotong di area yang ini ya, dipotong. Ini adalah errornya. Seperti itu kurang lebih ya. Baik, itu tadi terkait dengan masalah error ya. Kenapa kita harus belajar error di metode numerik ini? Kalian sudah tahu, kalian sudah bisa mempelajarinya sekarang. Ya, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.